Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agus Surbakti dalam channel kesayangan kita, Agustus TV. Hari ini kita mau membahas tentang pengajuan kredit sepeda motor guys. Itu karena sering menjadi bahan pertanyaan juga para konsumen atau mereka yang terpikir untuk membeli sepeda motor. Apa sih yang penilaian utama dari lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan maksudnya guys, dalam menganalisa suatu konsumen layak diberikan pinjaman kredit sepeda motor atau tidak gitu. Jadi itu guys. Jadi ada tiga hal utama yang sangat penting yang harus kita ketahui guys, calon konsumen dalam mengajukan pembiayaan sepeda motor, baik itu Honda, baik itu Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ataupun jenis-jenis motor yang lain guys. Jadi yang pertama itu guys, yang dalam pembiayaan yang sangat dianalisa oleh leasing adalah yang pertama DP guys. Jadi DP konsumen itu kecil atau besar atau seperti apa guysnya, sebenarnya ada tingkatan-tingkatan DP. Kalau pada saat ini umumnya standarnya mulai DP 10%. Jadi 10% dari harga OTR, atau naik lagi 15%, 20%, atau di atas 20% lagi guys. Jadi besaran DP itu sangat menentukan sekali, sangat menentukan terhadap pengajuan kredit sepeda motor kita di ACC atau tidak. Jadi umumnya semakin besar DP konsumen, maka akan semakin mudah juga untuk di ACC oleh pembiayaan, karena pembiayaan juga memiliki resiko-resiko pembiayaan terkait dengan telat bayar atau kredit macet atau apa nantinya. Jadi dengan DP yang sudah besar, misal DP di atas 20% dari harga OTR. Jadi kita sebut salah satu contohnya pada saat ini, salah satu merek Honda aja guys, New Beat Sporty CBS, atau sering disebut Beat Sporty CBS, Combi Brake System. Dengan OTR pada saat ini memang ada selisih-selisih dikit untuk beberapa wilayah, tetapi kita buat dulu acuan dalam satu tracklist Honda di sini guys. OTR-nya New Beat Sporty CBS ISS Plus itu OTR-nya 17.350.000. Artinya di sini DP terendahnya guys 2 juta. Itu terlepas dari ada diskon, ada subsidi istilahnya guys. Yang jelas DP gross, kita hitung DP gross terendahnya 2 juta. Jadi kalau kita mengacu pada yang tadi, artinya DP 20% itu dia harus di gross 3,5 juta guys. 3,5 juta itu gross DP 20%. Jadi gross itu dikurangi nanti dengan subsidi. Jadi tergantung wilayah itulah DP yang dibayar. Gross dikurangi DP subsidi, sehingga ada DP real yang harus kita bayar. Apakah 1,5, apakah 17,5 atau 2 juta nanti guys. Yang jelas kita belum bicara ke sana, kita membicarakan tentang secara umum semakin besar DP, maka tingkat kemungkinan ACC leasing akan semakin besar. Nah, itu yang pertama guys. Yang kedua,
setelah dari segi DP tadi guys, yang kedua dari segi pekerjaan. Dari segi pekerjaan ini sangat menentukan lagi apakah si konsumen ini, calon konsumen ini akan disetujui untuk ACC, fasilitas pengajuan kreditnya untuk kredit sepeda motor atau tidak guys. Dalam hal pekerjaan ini ada yang namanya satu, pekerja yang fixed income. Fixed income itu mereka yang bekerja dan sudah pasti setiap bulan akan ada penghasilan melalui gaji. Kadang-kadang bisa juga dibuktikan dengan slip gaji atau surat keterangan kerja guys. Contohnya fixed income itu, beberapa contohnya, mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, atau mereka yang bekerja sebagai karyawan di BUMD. BUMD kan sekian banyak perusahaan-perusahaan negara yang disebut dengan BUMN, atau juga mereka yang bekerja di karyawan swasta guys, PT ini, atau CV ini, perusahaan ini dan lain-lain guys. Itu semua disebut dengan fixed income, yang mereka dipastikan setiap bulan itu akan ada gajinya guys, income-nya. Itu yang kedua. Ada juga karyawan ada juga usaha wira swasta atau usaha sendiri. Contohnya usaha UMKM sendiri, wira swasta pribadi, atau juga petani, pekebun, dan banyak sekali guys. Perdagangan, dagang ini bermacam-macam lagi apa yang didagangkan guys. Makanan, minuman, barang-barang, sampai ke dagang sayur atau apa di pasar sana, banyak sekali guys. Dan yang ketiga, yang bekerja sebagai serabutan guys, atau sering juga disebut dengan buruh harian, buruh lepas, atau apapun namanya, yang di luar ini tadi, di luar karyawan, di luar usaha sendiri, tetapi dia bekerja juga guys. Tapi bisa berubah-ubah pekerjaannya. Biasanya ini membantu ini, angkat barang-barang ini, atau serabutan-serabutan yang lain guys. Jadi banyak sekali. Dan jadi dalam 3 konteks pekerjaan ini guys, ada yang tadi fixed income, ada yang pengusaha atau wirausaha, dan ada yang serabutan tadi. Ketiga ini menentukan sekali di ACC atau tidaknya juga guys. Biasanya pembiayaan sangat senang sekali dengan yang fixed income tadi, PNS misalnya kan, walaupun terlepas dari kondisi PNS itu sendiri, tetapi dalam analisa pertamanya akan menjadi prioritas tadi. Prioritas juga karyawan BUMN, karyawan swasta, atau juga pengusaha-pengusaha yang memang banyak yang begitu mantap juga guys. Jadi dua yang tadi biasanya sangat mudah dalam pengajuan kredit di pembiayaan sepeda motor. Sedangkan untuk yang pekerjaan yang serabutan tadi, itu biasanya harus butuh analisa yang lebih lagi dari perusahaan pembiayaan guys. Jadi yang biasanya banyak nyangkut atau kadang-kadang tidak di ACC, yaitu banyak di pekerjaan yang serabutan tadi guys. Jadi dari segi pekerjaan sangat menentukan juga. Jadi dari segi DP, besar kecilnya DP. Yang kedua dari segi pekerjaan calon customer. Dan yang ketiga dari segi kepemilikan tempat tinggal atau kepemilikan rumah guys. Karena tidak bisa dipungkiri pada saat ini banyak juga konsumen yang butuh motor dengan berbagai merek itu guys, mau pengajuan secara kredit. Tetapi ada yang sudah dari segi kepemilikan tempat tinggal ini bermacam lagi dia guys. Jadi
ada yang sudah rumah sendiri mungkin rumahnya juga sudah besar atau bangunannya sudah memadai. Yang kedua, ada yang belum rumah sendiri guys, dia mungkin rumah tetapi ngontrak. Ada yang nyewa itu sewa, ada juga yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang setengah tahun atau 6 bulan, dan ada yang malah dia itu bayar per minggu guys. Jadi bermacam-macam sistem kontrak itu. Dan juga ada yang mungkin menumpang urusan pekerjaan atau urusan apa, dia tinggal dengan keluarga, mungkin tinggal dengan paman, tinggal dengan sanak keluarga gitu guys. Jadi dari segi pekerjaan, dari segi kepemilikan rumah ini sudah pasti sangat menentukan juga guys. Karena biasanya mereka yang sudah akan diprioritaskan, mereka konsumen-konsumen yang sudah rumah sendiri. Sudah rumah sendiri itu nanti akan divalidasi lagi oleh survei rekening listrik misalnya guys, nyambung nggak dengan KTP dengan yang di rekening listrik, atau KTP suami istri, atau nama anak misalnya. Jadi itu akan divalidasi lagi, dicocokkan lagi guys. Jadi sekiranya nyambung, ya benar rumah sendiri, atau sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat, dibuktikan dengan nama di pajak bumi bangunan, atau di nama di rekening PDAM, rekening telepon, rekening ya lain-lain yang menjelaskan bahwa itu memang rumah yang bersangkutan guys. Jadi biasanya yang rumah-rumah sendiri itu memang menjadi prioritas, sedangkan yang konsumen-konsumen yang ngontrak tahunan, nah itu mulai lagi dianalisa guys, apakah dibutuhkan penjamin nanti yang sudah rumah sendiri, atau yang kontrak bulanan, harian, mingguan itu biasanya sangat rentan untuk di reject guys. Kenapa? Karena pembiayaan akan memiliki risiko yang besar. Apakah nanti konsumen ini tetap tinggal di sana atau tidak. Jadi pada saat terjadi telat bayar atau kredit macet, kadang-kadang yang ditemukan di lapangan memang konsumennya sendiri sudah tidak ada lagi di tempat yang pada saat dia pengajuan sepeda motor itu guys. Jadi makanya akhirnya untuk konsumen-konsumen yang belum rumah sendiri akan dianalisa lebih lagi, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan fasilitas pembiayaan kredit. Seperti itu biasanya guys. Jadi masing-masing pembiayaan nanti punya analisa sendiri juga sebenarnya guys. Apakah mereka akan cari-cari sisi-sisi positif juga yang bisa diangkat dari konsumen tersebut. Walaupun kadang-kadang mereka kontrak atau nyewa, artinya konsumen sewa bulanan atau tahunan tadi bukan berarti akan tidak bisa ngambil motor, bukan seperti juga guys. Karena banyak sekali juga konsumen-konsumen yang memang dia ngontrak tetapi tetap di ACC semua pengajuan pembiayaan kreditnya guys. Karena itu yang saya sebut tadi, bisa jadi ada hal-hal lain, ada sisi-sisi positif lain yang bisa diangkat dari konsumen yang bersangkutan guys. Jadi itu tadi guys, ada 3 yang menjadi hal utama seorang calon konsumen di ACC atau tidak pengajuan kreditnya guys. Jadi 3 hal ini utama dan menjadi prioritas biasanya. Yang pertama tadi, DP-nya besar atau tidak, DP kecil atau DP besar. Yang kedua, pekerjaan konsumen ini apa? Serabutan kah? Wirausaha kah? Atau fixed income kah? Yang seperti saya bilang tadi, PNS, karyawan BUMN,
karyawan swasta dan lain-lain. Dan yang ketiga, status kepemilikan rumah. Jadi status kepemilikan rumah, apakah dia rumah sendiri, bentuknya juga gimana, besar atau kecil. Yang kedua, apakah dia masih kontrak tahunan, bulanan, mingguan, mungkin kontrak harian. Dan juga apakah status rumahnya menumpang dengan paman, bibi, kakak, adik, kerabat-kerabat yang lain. Jadi itu dia tadi guys, kira-kira hal yang penting. Sekiranya 3 ini kita penuhi semua dengan standar-standar yang masuk bagus semua, DP-nya sudah besar, rumah kita rumah sendiri, pekerjaan kita juga mantap, nggak akan ada di reject oleh leasing guys. Terutama dipastikan juga memang data kita tidak bermasalah di pembiayaan, karena kadang-kadang ada juga leasing yang saklek juga dengan BI checking guys. BI checking. Kalau di motor itu, di pembiayaan sepeda motor ada satu namanya APPI. APPI itu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jadi bagi kalian konsumen-konsumen yang pernah nunggak motor bermasalah, ditarik, atau banyak hal bermasalah dengan pembiayaan di sepeda motor, biasanya nama konsumen tersebut akan terbaca juga di APPI tadi guys. Ada yang sebut APPI, semacam BI checking juga. Jadi kita bermasalah dengan satu leasing tertentu, pada saat kita mengajukan ke leasing yang lain, nama kita akan terbaca juga di sana guys. Jadi bukan berarti ganti leasing nama kita aman-aman saja atau seperti apa, tapi makanya itulah pentingnya pada saat kita melakukan suatu proses kredit, kita kredit sepeda motor atau terlepas juga dengan kredit-kredit yang lain guys. Motor, mobil, elektronik, TV, kulkas, HP, dan alat-alat yang lain-lain itu kita memang harus menjaga nama kita, karena mau tidak mau dia terkait dengan seluruh aktivitas kita ke depannya. Jadi pada saat kita mau pengajuan lagi, kalau tadi nama kita bagus, maka akan dikasih lagi, leasing manapun akan ngasih. Tapi kalau memang nama kita sudah rusak, nah itu rusaklah nama kita guys. Semoga kiranya sharing ini bermanfaat, ada manfaatnya bagi kita, bagi kalian semua yang berminat untuk mengajukan kredit sepeda motor, baik itu yang saya sebut tadi, baik itu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ataupun merek-merek yang lain guys. Karena pada dasarnya sifat yang leasing itu, pembiayaan itu sama saja yang mereka nilai. Semoga sharing kita pada kali ini ada manfaatnya. Harapan saya bagi kalian semua ini akan membantu lebih membuka pemikiran kita juga. Kalau kalian rasa sharing ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel kita ini guys, channel Agustus TV, untuk kita terus bisa berbagi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video saya
yang berikutnya. Terima kasih.